Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan New Berbagi Channel. Oke, pada video kali ini aku mau memberikan contoh soal-soal dari materi KB atau keluarga berencana. Yang sebelumnya, pada video sebelumnya aku udah memberikan gambaran atau trik, tips, dan rangkuman mengenai KB. Nah, sekarang aku bakalan memberikan contoh soal-soalnya. Makasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Dan bunyikan loncengnya, jangan lupa biar tahu dan update video-video yang baru aku upload. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja ke kasus yang pertama ya. Seorang perempuan berusia 45 tahun, P6A0, datang ke BPM untuk ber-KB. Berdasarkan anamnesa, ibu tidak diizinkan ber-KB oleh suami, karena menurut suami banyak anak, banyak rezeki. Usia anak terkecil 8 bulan, siklus hasil 28 hari, lamanya 5-6 hari, teratur, hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80, nadi 88 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Bagaimana sikap bidan dalam menghadapi kasus tersebut? A. Mendukung keputusan ibu. B. Melarang ibu menggunakan KB. C. Memberi konseling KB alamiah. D. Memberikan konseling risiko kehamilan. Atau E. Memberi konseling pandang agama terhadap KB. Oke, teman-teman, silahkan pause dulu untuk jawabannya. Nanti kita cocokkan jawabannya ya. Oke, untuk kasus yang pertama ini jawabannya adalah D. Memberikan konseling risiko kehamilan. Kenapa? Karena ini ibunya kan udah P6 ya, udah mempunyai 6 anak. Kemudian juga usianya juga udah, kalau misalnya ibunya hamil udah risiko tinggi 45 tahun. Jadi kita memberikan konseling risiko apabila ibunya tidak ber-KB dan nanti ibunya hamil, maka kehamilan tersebut akan berakibat risiko tinggi. Seperti itu ya teman-teman. Udah jelas ya? Kemudian kita ke next kasus. Nyonya W berumur 18 tahun dan Tuan X umurnya 26 tahun. Baru saja menikah, belum ingin berkonsultasi tentang KB. Tujuan KB untuk keluarga Nyonya W adalah A. Menjarangkan kehamilan. B. Mengakhiri kesuburan. C. Menunda kehamilan. D. Menunda kesuburan. Atau E. Mengatur kehamilan. Oke, teman-teman, ini jawabannya sudah jelas ya. C. Menunda kehamilan. Karena kita lihat usianya baru 18 tahun, ibunya, kemudian suaminya 26 tahun. Jadi kita tunda dulu hingga usianya matang. Yaitu sekitar, ada yang menyebutkan 19 tahun, ada yang menyebutkan, ada literatur yang menyebutkan 19 tahun, 20, 21, gitu ya. Kemudian kita ke next kasus lagi. Nyonya Y umur 24 tahun dan Tuan Z umur 26 tahun. Baru saja menikah, datang ke bidan hendak berkonsultasi tentang KB. Saat ini dalam keadaan haid dan belum ingin hamil. Alat kontrasepsi yang digunakan oleh Nyonya Y harus mempunyai ciri: A. Dapat dipakai untuk jangka panjang. B. Tidak bisa mempunyai anak. C. Tidak ada efek samping. D. Reversibilitas tinggi. E. Efektivitas tinggi. Ya, jawabannya adalah D. Reversibilitas tinggi. Artinya adalah yang kesuburannya itu kembalinya lebih cepat. Kenapa? Karena ini kan baru menikah, kemudian ingin berkonsultasi tentang KB dan belum ingin hamil. Jadi usianya itu kan masih 20-an, lebih dari 20 tapi belum hamil, itu kita pilih KB yang reversibilitasnya tinggi seperti pil.
Ya, teman-teman, cukup jelas juga ya. Oke, untuk kasus yang selanjutnya, seorang perempuan 23 tahun, P1A0 datang ke Poli KB untuk pemasangan alat KB. Hasil anamnesa didapatkan ibu belum pernah menggunakan KB sebelumnya dan masih menyusui bayinya 6 bulan. Ibu tersebut menginginkan alat KB yang dapat digunakan dalam waktu jangka panjang, tidak mengganggu produksi ASI dan tidak menyebabkan peningkatan berat badan. Hasil pemeriksaan digunakan dalam batas normal. Alat apakah kontrasepsi yang sesuai pada kasus tersebut? A. Pil, B. IUD, C. Suntik, D. Implan, atau E. Tubektomi. Ya, jawabannya adalah B. IUD. Kenapa? Karena ibunya ingin MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang dan tidak mengganggu produksi ASI. Jadi IUD itu tidak hormonal ya, non hormonal, jadi tidak mengganggu produksi ASI. Ya, seperti itu. Ini kan kalau pil hormonal, suntik juga, implan juga. Nah, kalau tubektomi ini kan metode untuk menghentikan kesuburan atau menghentikan kehamilan. Jadi, sedangkan ibunya ini kan baru mempunyai satu anak. Jadi, kita pilih atau jawaban yang paling tepat adalah IUD. Oke, kita lanjut ke kasus yang selanjutnya. Nyonya Y umur 24 tahun dan Tuan Z umur 26 tahun baru saja menikah. Datang ke bidan hendak berkonsultasi tentang KB. Saat ini dalam keadaan haid dan belum ingin hamil. Alat kontrasepsi yang paling tepat untuk digunakan oleh Nyonya Y adalah A. Pantang berkala, B. Implan, C. Suntik, D. MOW, atau E. Pil. Jadi ini jawabannya adalah E. Pil. Ya, karena ini 24 tahun dan 26 tahun itu baru menikah, kemudian belum ingin hamil. Cukup jelas juga kasus yang ini ya, udah jelas. Kemudian Nyonya M umur 21 tahun, baru saja melahirkan anak pertama 2 minggu yang lalu. Rencana ingin memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Pada waktu kontrol ke bidan menyampaikan ingin menggunakan kontrasepsi yang tidak mengganggu ASI dan tidak menggunakan obat maupun alat. Tindakan bidan yang pertama adalah A. Memberi konseling tentang metode ilmiah. B. Menyarankan untuk menunggu sampai menstruasi. C. Memberi konseling tentang metode kontrasepsi progesteron. D. Memberi konseling tentang metode kontrasepsi sederhana. Atau E. Memberikan konseling tentang kontrasepsi jangka panjang. Jadi ini jawabannya adalah A. Memberi konseling tentang metode ilmiah. Kenapa? Karena di kasus dijelaskan bahwa pada saat kontrol ke bidan, ibunya menyampaikan ingin menggunakan kontrasepsi yang tidak mengganggu ASI dan tidak menggunakan obat maupun alat. Jadi ini kan ibunya masih 2 minggu yang lalu melahirkan, kemudian ASINya eksklusif, bayinya kurang dari 6 bulan. Jadi metode kontrasepsi yang tepat untuk ibu ini adalah MAL, metode kontrasepsi metode amenorelaktasi. Jadi bidan memberikan konseling mengenai metode amenorelaktasi. Ya, seperti itu teman-teman. Contoh dari kasus kontrasepsi ini. Semoga bermanfaat dan juga paham ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton dan see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.